Apa kabar? Saya Pendeta Lee Jong Yu yang melayani di Gereja Singwang. Hari ini kita memasuki pelajaran ke-9 Kitab Galatia. Di sesi yang lalu, kita telah membahas dua jenis perjanjian, yaitu perjanjian perbuatan dan perjanjian kasih karunia. Melalui perumpamaan perjanjian ini, Paulus menjelaskan bahwa kita berada di bawah perjanjian kasih karunia atau hubungan kasih Allah, dan hal itu memberi kemerdekaan kepada kita. Tetapi, kemerdekaan untuk melakukan apakah yang dimaksud? Kemudian pertanyaan selanjutnya yang akan kita bahas adalah apakah dengan kemerdekaan ini kita bisa menjalani hidup dengan sesuka hati? Kita bisa merenungkan hal-hal ini. Di satu sisi, Paulus menekankan tentang kemerdekaan yang kita nikmati. Lalu di sisi lain, Paulus menjelaskan apa tujuan Tuhan memberikan kemerdekaan ini kepada kita. Itulah penjabaran Paulus di Galatia pasal 5 ayat 1 sampai 15. Pertama, di ayat 1 sampai 6 dikatakan, "Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan." Paulus memberikan peringatan ini di akhir dari rangkaian peringatannya. Kemudian, Paulus kembali membahas tentang niat dan tindakan dari guru-guru palsu. Kita bisa lihat ini di ayat 7 sampai ayat yang ke-12. Kemudian ayat 14 sampai 15 menunjukkan apa tujuan yang sebenarnya dari kemerdekaan yang kita nikmati dari Tuhan. Melalui ketiga bagian ini, kita akan mempelajari penjabaran Paulus dalam kitab Galatia. Pertama, mari kita lihat ayat 1 dan 2. Ayat pertama mengatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Bagian terpenting di kalimat pembukaan ini adalah Kristus. Kristuslah yang menerima kutuk yang seharusnya kita terima sebagai ganti kita, dan dialah yang menggantikan kita untuk mengenakan kuk perhambaan yang harusnya kita kenakan. Kristus telah memerdekakan kita, jadi jika kita masih mengenakan kuk perhambaan, dengan kata lain masih menganggap bahwa kita akan mendapat upah jika menaati hukum Taurat dan dihukum jika tidak menaatinya. Itu berarti kita menyepelekan apa yang telah Kristus lakukan bagi kita dan mengabaikan perintahnya untuk melepaskan kuk perhambaan. Kemudian, Paulus kembali mengingatkan, jika kamu menyunat diri, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Itu yang Paulus katakan. Sunat menjadi topik terpenting dalam surat ini. Guru-guru palsu yang bersikeras bahwa mereka harus menaati hukum Taurat terus menghimbau jemaat untuk menyunatkan diri. Alasannya di wilayah timur dekat kuno, orang asing atau non-Yahudi masuk ke agama Yahudi, pria yang masuk ke agama Yahudi diimbau untuk menyunatkan dirinya. Jika mereka tidak menyunatkan diri, mereka tidak dianggap sungguh-sungguh masuk ke agama Yahudi dan percaya pada firman Tuhan. Saat itu, pemisahan antara agama Yahudi dan agama Kristen tidak begitu jelas. Ajaran perjanjian lama dan perjanjian baru yang kita percayai saat ini memang jauh berbeda dengan keyakinan orang Yahudi dan pemeluk agama Yudaisme saat itu. Tetapi saat itu agama Kristen tidak dianggap sebagai cabang baru dari agama Yahudi. Justru Paulus menganggap bahwa agama Yahudi dan ajaran perjanjian lama yang dipercayainya telah dianggap melalui Yesus Kristus, karena itu dia menganggap dirinya umat Yahudi yang benar. Bahkan, dia menganggap bahwa umat Yahudi yang benar bukan hanya orang Yahudi, melainkan semua orang yang dibenarkan melalui Yesus. Inilah iman kebebasan yang Paulus miliki. Tetapi guru-guru palsu terus menyuruh jemaat untuk menyunat diri. Masalahnya, Paulus berkata bahwa jika mereka menyunatkan diri, Yesus tidak lagi berguna bagi mereka. Bukan hanya itu, mari kita lihat di sini, setiap orang yang menyunatkan dirinya wajib melakukan seluruh hukum Taurat, berarti konsep sunat itu sendiri tidak terlalu penting, tetapi kita tidak boleh memahaminya seperti ini. Oh iya, ternyata sunat itu adalah hal yang buruk. Berarti orang yang disunat akan menerima kutuk. Meski percaya kepada Yesus, kita tidak boleh berpikir demikian. Yang dimaksud di sini adalah orang yang bersunat dengan tujuan untuk dianggap benar oleh Yesus, yaitu mereka yang percaya bahwa mereka telah dibenarkan melalui iman, tetapi tetap harus disunat untuk menerima lebih banyak berkat dari Tuhan. Yang dimaksud di sini adalah mereka yang menganggap sunat sebagai salah satu syarat untuk datang kepada Tuhan. Jika mereka bersunat dengan tujuan itu, berarti mereka juga harus menaati apa?
seluruh hukum Taurat. Mereka wajib menaati. Seluruh hukum Taurat mungkin banyak orang yang berpikir apakah berarti kita yang tidak bersunat tidak harus menaati seluruh hukum Taurat? Maksudnya bukan demikian. Kita harus menaati hukum Taurat, tetapi ini yang terus Paulus jelaskan. Karena kita berada di bawah perjanjian kasih karunia, meski kita tidak menaati hukum Taurat, kita tidak akan ditinggalkan. Yang dimaksud di sini bukanlah kita tidak perlu menaati hukum Taurat, tetapi ini merujuk pada orang-orang yang berpikir bahwa mereka akan mendapat kutuk jika tidak menaati Taurat. Dan mereka yang membebani dirinya dengan berpikir bahwa hanya dengan menaati Taurat mereka bisa datang kepada Tuhan. Tidak ada orang yang sanggup melakukannya karena kita semua orang berdosa. Karena itu kita harus merendahkan diri menjadi pelayan. Karena itu Paulus membahasnya di ayat 4. Jika kita bandingkan ayat kedua dan ayat keempat, kita bisa melihat maksudnya dengan lebih jelas. Di ayat kedua dikatakan, sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan diri, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Dikatakan Kristus tidak berguna bagimu, lalu di ayat 4 dikatakan, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, siapakah yang dimaksud di sini? Orang yang menyunatkan dirinya lebih tepatnya. Orang yang menyunatkan diri dengan tujuan untuk dibenarkan dan diterima oleh Tuhan. Apa yang dikatakan selanjutnya? Kamu lepas dari Kristus dan kamu hidup di luar kasih karunia. Ini yang ditulis di sini. Saat kita dibandingkan ayat 2 dan ayat 4, selalu muncul nama Kristus sebenarnya. Kristus juga muncul di ayat 1. Apa artinya? Inilah yang Paulus katakan. Paulus menekankan sekali lagi dengan menggunakan sunat sebagai contoh. Ada orang yang menyunatkan diri dengan tujuan untuk dibenarkan oleh Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Dengan menyunatkan diri, mereka menjadi seperti budak yang akan ditolak dan sama sekali tidak bisa menerima kasih Tuhan jika tidak menaati hukum Taurat secara keseluruhan. Sesungguhnya, untuk menyelesaikan masalah ini, Yesus telah datang ke dunia, mati di kayu salib dan bangkit kembali. Dari sudut pandang orang non-Yahudi, orang yang menyunatkan diri karena guru-guru palsu terus berkata bahwa orang yang tidak disunat adalah orang Kristen kelas rendah. Karena itu orang Kristen non-Yahudi mungkin berpikir, sebaiknya aku percaya kepada Kristus sekaligus menyunatkan diri. Mereka bisa saja berpikir seperti ini. Jadi mereka menyunatkan diri tanpa berpikir matang-matang. Kemudian Paulus mengatakan, apa kalian mengerti maksud dari sunat yang kalian lakukan ini? Dengan menyunatkan diri berarti kalian menyatakan bahwa kalian dibenarkan karena menaati hukum Taurat. Dan dengan menyatakan bahwa kalian dibenarkan melalui hukum Taurat berarti kalian mengabaikan banyak hal yang telah Kristus lakukan untuk kalian. Kemudian akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya kalian akan lepas dari Kristus dan hidup di luar kasih karunia. Inilah peringatan Paulus. Permasalahan sunat ini bukanlah hal yang sederhana dalam pikiran Paulus, karena saat jemaat berusaha dibenarkan melalui sunat berarti mereka mengabaikan semua yang Yesus lakukan di kayu salib. Kemudian setelah Paulus mengatakan semuanya ini, di pasal 5 ayat 5, dia berkata, sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Kita harus menelusuri maksud Paulus secara lebih dekat. Paulus mengatakan bahwa pasti guru-guru palsu berkata demikian. Kalau begitu, jika Yesus adalah Bapa kita, dan jika benar apa yang kalian katakan bahwa meskipun kita harus menaati hukum Taurat, tetapi kita tidak dikutuk atau dibuang meski melanggar hukum Taurat. Lalu, siapa yang akan melaksanakan hukum Taurat? Siapa yang akan hidup kudus? Siapa yang akan hidup menurut kehendak Tuhan? Mereka bisa saja berpikir seperti ini, tetapi Paulus justru berkata demikian, sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Apa yang dimaksud dengan kebenaran yang kita harapkan? Ini mengajarkan tentang harapan untuk menjadi orang yang benar. Apakah maksudnya di sini Paulus mengatakan, sepertinya kamu berharap untuk dibenarkan dengan pikiran bahwa kamu akan diberkati jika menaati kehendak Tuhan dan akan dikutuk jika tidak menaatinya. Tetapi
itu tidak benar. Justru kita yang hidup oleh iman memiliki harapan yang lebih besar untuk menjadi orang yang benar. Inilah yang ingin Paulus ajarkan. Jadi jika kita lihat di ayat 6 dikatakan bahwa di dalam Kristus Yesus hal bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Dikatakan bahwa hal bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Jadi saya membahas bahwa kita tidak perlu berpikir bahwa jika menyunatkan diri kita akan dikutuk. Yang benar adalah bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Bahkan Paulus berkata demikian, menyunatkan diri tidak membuat kamu kudus dan tidak bersunat pun tidak membuat kamu lebih baik. Jangan menganggap dirimu lebih baik karena kamu tidak bersunat. Kita bukan hanya telah diterima oleh Tuhan, tetapi kita dibenarkan dan dikuduskan di hadapan Tuhan, lalu menjadi lebih suci dan lebih giat menaati hukum Taurat. Itu semua bisa kita lakukan hanya melalui iman. Banyak orang yang salah paham bahwa kita menerima Yesus Kristus dan keselamatan untuk pertama kalinya melalui iman. Namun, kehidupan kita setelah itu bergantung pada tindakan dan tekad kita. Tetapi Alkitab tidak pernah berkata demikian. Alkitab selalu mengajarkan bahwa kita dibenarkan dan diselamatkan oleh Allah pertama kali melalui iman. Dan setelah itu pun kita menjalani kehidupan yang kudus hanya melalui iman. Itulah yang Paulus tegaskan. Apa artinya ini? Faktanya, kita hanya bisa hidup kudus jika kita memiliki iman kepada Tuhan. Saya akan mengutip satu bagian dari Alkitab yang paling menggambarkan mekanisme ini. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Artinya cinta akan uang adalah sebuah dosa. Jika kita mencintai uang, serakah dan tidak menggunakan harta kita untuk membantu orang lain, gereja atau pekerjaan Tuhan yang baik, itu adalah sebuah dosa yang sangat besar. Kita mudah menyalahpahami hal ini dengan berpikir bahwa kita bisa bertekad sendiri untuk tidak mencintai uang dan merasa puas dengan apa yang kita miliki. Kita mudah untuk berpikir demikian, tetapi jika kita melihat bagian selanjutnya dikatakan, karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Ini dikatakan di Ibrani 13 ayat 5. Maksud dari penulisan kitab Ibrani adalah percayalah bahwa Allah tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau. Coba kita pikirkan, mengapa kita terus mengejar uang? Karena kita berpikir bahwa jika kita tidak memiliki rumah atau bangunan, hidup kita tidak akan aman, kan? Jika saldo di deposito bank tidak mencapai angka tertentu, kita merasa tidak akan mampu menghadapi situasi yang mendesak. Penulis menasihati kita untuk puas dengan apa yang kita miliki saat ini dalam kehidupan kita. Jika kita khawatir akan masa depan dan merasa bahwa kita dilemparkan begitu saja di dunia ini, itu adalah pikiran seorang budak, bukan pikiran anak Tuhan. Jadi, penulis kitab Ibrani mengatakan bahwa Tuhan menyebut kita anak-anaknya. Dia menasihati kita untuk percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Iman yang pertama kali ini menyelamatkan kita, itulah yang terus menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Paulus selalu percaya bahwa melalui imanlah kita bisa memiliki pengharapan akan pembenaran.